2. Pada menanggung tipu daya pada jual beli. Maka si pembeli, kalau membeli makanan dari orang yang lemah atau membeli sesuatu dari orang miskin, maka tidak apalah ia menanggung tipu daya itu dan memandang enteng. Dan adalah ia dengan yang demikian telah berbuat ihsan dan termasuk pada sabda Sau, diberi rahmat kiranya oleh Allah akan orang yang memudahkan penjualan sebagai mudahnya pembelian. Adapun apabila ia membeli dari saudagar yang kaya, yang mencari keuntungan melebihi dari keperluannya, maka menanggung tipu daya dari pembelian itu tidaklah terpuji. Bahkan itu adalah menyia-nyiakan harta tanpa pahala dan pujian. Telah tersebut pada suatu hadits yang diriwayatkan dari jalan keluarga Nabi Sau, Ahlul Bait, yang maksudnya orang yang kena tipu daya pada pembelian tidaklah terpuji dan memperoleh pahala. Iyas bin Ma'awiyah bin Qurrah Katli negeri Basrah, seorang tabi'in yang berpikiran cerdas, berkata, tidaklah aku ini penipu, dan penipu itu tidaklah akan menipu aku dan tidak akan menipu Ibnu Sirin, tetapi akan menipu Al-Hasan dan akan menipu bapakku, yakni Ma'awiyah bin Qurrah. Dan yang sempurna ialah pada tidak menipu dan tidak akan tertipu, sebagaimana disifatkan oleh setengah mereka. Akan Umar dengan mengatakan, adalah Umar seorang yang mulia daripada untuk menipu dan lebih berakal daripada untuk ditipu. Al-Hasan dan Al-Husain daripada para salaf pilihan adalah amat menyelidiki tentang pembelian. Kemudian mereka berikan bersama yang demikian akan harta banyak. Lalu ada orang yang menanyakan kepada sebahagian mereka, engkau selidiki benar tentang pembelianmu kepada barang yang sedikit, kemudian engkau berikan yang banyak dan tidak engkau pedulikan yang demikian? Maka yang ditanyakan itu menjawab bahwa yang memberi itu memberikan kelebihannya dan orang yang tertipu itu tertipu akalnya. Setengah mereka berkata, sesungguhnya aku tipu akalku dan pemandanganku, maka tidaklah mungkin yang menipu daripadanya. Apabila aku memberi, niscaya aku memberi karena Allah, dan tidak aku meminta lebih banyak daripada Allah akan sesuatu. 3. Pada penyempurnaan harga dan hutang-hutang yang lain, dan ihsan padanya, sekali dengan maaf memaafkan dan mengurangkan sebahagian daripadanya, sekali dengan menangguhkan dan mengemudiankan, dan sekali dengan memudahkan, tidak menyulitkan, pada meminta uang yang bagus. Semuanya itu disunatkan dan dianjurkan. Nabi Sau bersabda, diberi rahmat kiranya oleh Allah akan orang yang memudahkan penjualan, memudahkan pembelian, memudahkan pembayaran dan memudahkan meminta bayaran. Maka hendaklah memperoleh doa Rasulullah Sau itu. Dan Nabi Sau bersabda, maafkanlah, niscaya kamu pun akan dimaafkan. Dan Nabi Sau bersabda, barang siapa menangguhkan orang yang sukar membayar hutang atau meninggalkan hutang itu untuknya, niscaya Allah akan menghitung amalannya dengan hisab hitungan yang mudah. Bukan orang yang hobi ngutang dan malas membayar itu namanya pencuri. Biasanya orang yang suka berhutang hidupnya selalu kekurangan pen. Dan menurut bunyi yang lain, niscaya ia dinaungi oleh Allah di bawah naungan Arsy-Nya pada hari yang tak ada naungan selain daripada naungannya. Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang begitu boros terhadap kepada dirinya sendiri, di mana diperhitungkan amalannya, dihisap, maka tidak diperoleh baginya satu kebaikan pun. Lalu ditanyakan kepadanya, adakah kamu kerjakan kebajikan walaupun sekali? Ia menjawab, tidak, kecuali aku ini adalah seorang laki-laki yang memperhutangkan manusia. Lalu aku katakan kepada budak-budakku, bermaaf-maaflah kepada orang yang kaya dan tunggulah orang yang miskin. Dan menurut bunyi yang lain, lewatkan yang miskin yang sukar membayar hutang.
Maka Allah Ta'ala berfirman, kami lebih berhak dengan yang demikian daripada engkau. Maka Allah melewatkan daripadanya dan mengampunkan dosanya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa memperhutangkan uang sedinar dengan ditangguhkan kepada sesuatu waktu, maka baginya tiap-tiap hari itu menjadi sedekah sampai kepada waktu pembayarannya. Apabila waktu itu telah datang maka ditunggunya lagi sesudah itu, karena orang itu belum sanggup juga, maka baginya tiap-tiap hari menjadi sedekah seperti hutang itu. Dan adalah sebahagian salaf yang tidak menyukai orang yang berhutang padanya membayar hutangnya lantaran hadits tadi. Sehingga adalah ia seperti orang yang bersedekah dengan seluruhnya tiap-tiap hari. Nabi SAW bersabda, aku melihat pada pintu sorga tertulis sedekah pahalanya 10 kali, hutang pahalanya 18 kali. Lalu ada yang mengatakan tentang pengertian hadits ini, yaitu bahwa sedekah itu jatuh ke tangan orang yang memerlukan dan yang tidak memerlukan. Dan kehinaan berhutang itu tidak ditanggung, kecuali oleh orang yang memerlukan. Nabi SAW melihat kepada seorang laki-laki yang selalu menghubungi seorang laki-laki lain dengan berhutang padanya. Lalu Nabi SAW menunjukkan kepada yang mempunyai uang hutang, yang memperhutangkan itu dengan tangannya, letakkanlah setengah. Lalu orang itu meletakkannya, maka Nabi SAW bersabda kepada yang berhutang, bangun, berikanlah kepadanya. Tiap-tiap orang yang menjualkan sesuatu dan meninggalkan harganya di waktu itu dan tidak memberatkan memintanya, maka itu adalah searti dengan memperhutangkan. Diriwayatkan bahwa Al-Hasan Al-Basri menjual seekor keledai betina kepunyaannya dengan harga 400 dirham. Maka tatkala telah datang waktu wajib pembayarannya, lalu si pembeli itu berkata kepada Al-Hasan, wahai Bapak Said, maafkanlah dulu. Lalu menjawab Al-Hasan, aku telah maafkan daripadamu 100. Maka menjawab si pembeli, engkau telah berbuat ihsan, wahai Bapak Said. Lalu Al-Hasan menyambung, aku berikan untukmu 100 lagi. Maka Al-Hasan menerima haknya 200 dirham. Lalu orang itu berkata kepadanya, itu adalah setengah harga. Al-Hasan menjawab, begitulah adanya ihsan itu. Kalau tidak demikian, maka ihsan itu tidak ada. Pada suatu hadits tersebut, ambillah hakmu dalam penjagaan dan pemeliharaan, sempurna atau tidak sempurna. Niscaya dikirakan untukmu oleh Allah dengan kiraan yang mudah. 4 pada pembayaran hutang. Dan setengah dari ihsan pada pembayaran hutang itu, ialah baik pembayarannya. Yaitu, dengan ia pergi kepada yang mempunyai hak yang memperhutangkan. Dan tidak memberatkan yang mempunyai hak supaya pergi kepada yang berhutang yang akan membayar hutangnya. Nabi SAW bersabda, yang terbaik dari kamu ialah orang yang terbaik membayar hutangnya. Manakala telah sanggup membayar hutang, maka hendaklah bersegera membayarnya, walaupun belum waktunya. Dan hendaklah menyerahkan yang terbaik dari apa yang disyaratkan kepadanya dan yang terbagus. Dan kalau belum sanggup, maka hendaklah berniat akan membayarnya, manakala telah sanggup nanti. Nabi SAW bersabda, barang siapa berhutang dengan sesuatu hutang dan berniat akan membayarnya, niscaya diwakilkan oleh Allah beberapa malaikat yang akan memeliharanya dan mendoa untuknya, sehingga ia membayar hutang itu nanti. Dan adalah segolongan ulama salaf membuat hutang tanpa ada keperluan lantaran hadits tersebut. Dan manakala yang mempunyai hak yang memperhutangkan berkata-kata dengan perkataan yang kasar, maka hendaklah ditahannya dan dihadapinya dengan lemah lembut karena mengikat Rasulullah SAW. Tatkala datang kepadanya yang memperhutangkannya ketika telah sampai waktunya, dan tidaklah Rasulullah SAW dapat melunasinya.
Lalu orang itu mengeluarkan kata-kata keras kepada Rasulullah SAW. Maka bercita-cita para sahabatnya membalaskannya. Lalu Nabi SAW bersabda, biarkanlah orang itu. Sesungguhnya yang mempunyai hak berhaklah berkata-kata. Manakala telah berputar perkataan antara yang berhutang dengan yang memperhutangkan, maka yang ihsan ialah kecondongan yang lebih banyak bagi golongan yang menengah kepada orang yang berhutang. Karena orang yang memperhutangkan adalah memperhutangkan dari kekayaan yang ada padanya. Dan orang yang berhutang adalah berhutang lantaran keperluan. Dan seperti itu pula, seyogyanya ada pertolongan bagi si pembeli yang lebih banyak. Karena si penjual itu adalah tidak suka kepada barang yang ia ingini melakukannya. Dan si pembeli itu berhajat kepada barang tersebut. Ini yang terbaik, kecuali orang yang berhutang itu melampaui batasnya. Maka ketika itu, menolonginya, ialah mencegahkannya daripada melampaui batas serta menolong yang memperhutangkannya. Karena Nabi SAW bersabda, tolonglah saudaramu yang menganiaya atau yang teraniaya. Lalu ada yang menanyakan, bagaimanakah kami menolong kalau dia itu yang menganiaya? Maka Nabi SAW menjawab, engkau larang dia dari kezaliman adalah pertolongan kepadanya. 5. Bahwa menerima kembali dari orang yang mengembalikan pembeliannya, karena tidaklah menyerahkan kembali, selain orang yang menyesal dan merasa keberatan dengan penjualan itu, dan tiada seyogyanya untuk memperoleh kerelaan bagi dirinya sendiri, lalu menjadi sebab kemelaratan bagi saudaranya. Nabi SAW bersabda, barang siapa menerima kembali pembelian dari orang yang menyesal dengan pembelian itu, niscaya diterima kembali oleh Allah akan kesalahannya, diampunkan oleh Allah akan kesalahannya pada hari kiamat. Atau seperti apa yang semaksud dengan itu pada hadits yang lain. 6. Bahwa ia bermaksud dalam melakukan muamalah, pengurusan, perniagaan dengan golongan orang-orang miskin, menangguhkan menerima pembayaran. Yaitu, pada waktu itu juga, ia bercita-cita tidak akan meminta bayar pada orang-orang miskin itu, kalau belum menampak kesanggupan mereka. Sesungguhnya pada orang-orang solih dahulu, ada yang mempunyai 2 buku kiraan. Yang satu, penjelasannya tidak diketahui. Hanya di dalamnya nama-nama orang lemah dan miskin yang tidak dikenal. Yang demikian ialah bahwa ada orang miskin yang melihat makanan atau buah-buahan. Maka timbul keinginannya, lalu mengatakan, saya berhajat 5 kati umpamanya dari barang ini dan tidak ada pada saya sekarang uang untuk harganya. Lalu orang solih penjual itu menjawab, ambillah dan bayarlah harganya nanti ketika ada kesanggupan. Dan tidaklah itu terhitung sebahagian dari khayyar. Boleh memilih antara meneruskan akad itu atau merombaknya. Tetapi yang terhitung sebahagian dari khayyar ialah orang yang tidak tercantum namanya sekali-kali dalam buku dan tidak dijadikan itu sebagai hutang. Tetapi di sini, ia mengatakan, ambillah apa yang engkau kehendaki, kalau sanggup bayarlah sekarang, dan kalau tidak, maka engkau halal memakannya dan dalam keluasan waktu untuk membayarnya. Inilah jalan-jalan perniagaan yang ditempuh orang-orang salaf dahulu, dan jalan-jalan ini sudah terbenam, dan yang menegakkannya ialah orang yang menghidupkan sunnah ini. Kesimpulannya, perniagaan itu adalah perbantahan orang-orang. Dengan perniagaan, dapat diuji agama dan wara dari seseorang. Dan karena itulah, bermada seorang penyair, janganlah tertipu engkau dari manusia. Bajunya kumal berjahit-jahitan, sarungnya terangkat tinggi di atas tumit dahinya menunjukkan bekas sujud yang mengupas padanya dirham dan dinar. Maka,
perhatikanlah sesatnya atau waranya. Karena itulah ada yang mengatakan, apabila dipuji seseorang oleh tetangganya di kampung, oleh teman sahabatnya dalam perjalanan, dan oleh orang-orang yang melakukan muamalah perniagaan dengan dia di pasar, maka janganlah kamu syakwa sangka lagi tentang baiknya orang tersebut. Seorang saksi menjadi saksi pada Umara, lalu beliau berkata, datangkanlah kepadaku orang yang mengenal kamu. Maka saksi itu membawa seorang laki-laki, lalu memuji saksi tersebut dengan pujian yang baik. Maka Umara bertanya kepada orang itu, apakah engkau tetangganya yang terdekat yang mengenal masuk dan keluarnya? Orang itu menjawab, tidak. Umara bertanya lagi, apakah engkau temannya dalam perjalanan, yang membuktikan dia itu berbudi pekerti mulia? Orang itu menjawab, tidak. Umara bertanya pula, apakah engkau telah melakukan muamalah perniagaan dengan dia dengan dinar dan dirham, yang dengan itu menerangkan bahwa dia orang wara? Orang itu menjawab, tidak. Lalu Umara menyambung, aku menyangka engkau telah melihat dia mengerjakan salat dalam masjid. Ia membaca Al-Quran dengan suara rendah. Ia merendahkan kepala sekali dan mengangkatkannya pada kali yang lain. Orang itu menjawab, ya. Maka Umara berkata, pergilah, engkau belum mengenal orang ini. Dan kepada orang itu, beliau berkata, pergilah, bawalah padaku orang yang mengenal kamu. Bab kelima, tentang kasih sayang seorang saudagar kepada agamanya, pada suatu yang khusus dengan agama dan yang umum dengan akhirat. Tiada seyogyanya bagi seorang saudagar diumbang-ambingkan oleh kehidupannya tanpa mengingati akhiratnya. Maka jadilah umurnya lenyap percuma dan perusahaannya merugi, dan apa yang tidak diperolehnya dari keuntungan di akhirat tidak dapat disempurnakan oleh apa yang dicapainya di dunia. Maka adalah dia termasuk orang yang membeli kehidupan dunia dengan melepaskan akhirat. Tetapi orang yang berakal seyogyanya menaruh kasih sayang kepada dirinya sendiri, dan kekasih sayangan kepada diri sendiri itu ialah dengan memelihara modalnya. Dan modalnya itu ialah agama dan perniagaannya pada agama. Berkata setengah salaf, barang yang lebih utama bagi seorang yang berakal ialah yang lebih diperlukannya kepada barang itu pada masa yang cepat. Dan yang lebih diperlukan pada masa cepat ialah yang lebih terpuji akibatnya pada masa lambat yang akan datang, masa akhirat. Berkata Ma'az bin Jabal dalam wasiatnya, sesungguhnya tak boleh tidak bagimu mempunyai bahagian di dunia, dan engkau lebih berhajat lagi kepada bahagianmu di akhirat. Maka mulailah dengan bahagianmu dari akhirat, lalu ambilkanlah. Sesungguhnya engkau akan melalui di atas bahagianmu dari dunia, maka hendaklah engkau mengaturkannya. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau lupakan bahagian engkau di dunia ini. S28 Al-Qasas ayat 77. Artinya, janganlah engkau lupakan dalam dunia ini akan bahagianmu dari dunia untuk akhirat. Karena dunia adalah tempat menanam kebun bagi akhirat, dan dalam dunialah diusahakan segala kebaikan. Sesungguhnya akan sempurna kasih sayang seorang saudagar kepada agamanya dengan menjaga 7 perkara. 1. Baik niat dan keyakinan akidah pada permulaan perniagaan. Maka hendaklah berniat dengan perniagaan itu untuk menjaga diri daripada meminta-minta, dan mencegah daripada mengharap kepada orang lain karena merasa cukup dengan yang halal tanpa dari orang lain, dan dapat memperoleh pertolongan dengan apa yang diusahakan sendiri untuk agama dan menunaikan kebutuhan kaum keluarga, supaya ia termasuk ke dalam jumlah orang-orang mujahidin. Dan hendaklah berniat untuk nasihat bagi kaum muslimin, dan bahwa mencintai orang lain akan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.
dan hendaklah berniat mengikuti jalan adil dan ihsan pada dagangannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan dahulu. Dan hendaklah berniat menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar pada tiap-tiap apa yang dilihatnya di pasar. Maka apabila ia letakkan dalam jantung hati keyakinan-keyakinan dan niat-niat ini, niscaya adalah ia orang yang bekerja pada jalan akhirat. Maka jika ia memperoleh faedah akan harta, niscaya ia memperoleh kelebihan. Dan kalau ia merugi di dunia, niscaya ia beruntung di akhirat. 2. Bahwa tujuannya dalam berusaha atau berniaga itu adalah menegakkan salah satu daripada fardu kifayah. Jika ada satu orang yang mengerjakan pekerjaan itu sudah cukup. Sesungguhnya perusahaan dan perniagaan jikalau ditinggalkan, niscaya batallah kehidupan dan binasalah kebanyakan makhluk. Maka teraturnya urusan semua adalah dengan tolong-menolong semua, dan menanggung masing-masing golongan dengan pekerjaannya. Dan jikalau semua orang menghadapi suatu perusahaan, niscaya menganggurlah segala perusahaan yang lain dan binasalah semua. Dan kepada inilah dibawa oleh setengah manusia akan sabda Nabi SAW, perbedaan umatku adalah menjadi rahmat. Artinya, perbedaan cita-cita mereka dalam perusahaan dan pekerjaan. Dan sebahagian dari perusahaan itu, ada yang penting dan sebahagian daripadanya, ada yang tidak diperlukan. Karena kembalinya untuk mencari kenikmatan dan perhiasan dunia. Maka bekerjalah pada perusahaan yang penting, supaya dalam mengerjakannya itu memperoleh kecukupan, tanpa meminta bantuan orang muslimin lainnya dan yang penting pada agama. Dan hendaklah menjauhkan perusahaan membuat ukiran, bertukang emas dan perak dan membangun gedung-gedung dengan batu-batu merah dan segala apa yang menjadi hiasan dunia. Semua itu tidak disukai oleh orang-orang agama. Adapun segala perbuatan permainan dan alat-alat yang haram memakainya, maka menjauhkan yang demikian itu, termasuk segi meninggalkan kezaliman. Dan termasuk dari jumlah yang demikian, ialah dijahit oleh tukang jahit pakaian luar koba dari sutera bagi laki-laki, dituang oleh tukang emas kendaraan emas atau cincin emas bagi laki-laki. Maka semua itu termasuk perbuatan maksiat, dan ongkos yang dipungut padanya adalah haram. Dan karena itulah kita wajibkan zakat padanya, dan walaupun kita tidak mewajibkan zakat pada pakaian. Karena apabila dimaksudkan pakaian itu untuk laki-laki, maka diharamkan. Dan adanya disediakan untuk kaum wanita tidak akan menghubungkan dengan pakaian yang mubah. Selama tidak dimaksudkan yang demikian dengan pakaian itu, maka hukumnya dihasilkan dari maksud. Dan kami telah menyebutkan dahulu bahwa menjual makanan dan kain kafan adalah makruh. Karena penjualan itu mengharuskan menunggu orang mati dan memerlukan kepada mahal harganya. Dan dimakruhkan menjadi tukang daging, karena padanya kekesatan hati. Dan dimakruhkan menjadi tukang bekam atau tukang sapu, karena padanya berlumur dengan najis. Dan begitu pula menjadi tukang penyamak kulit dan perbuatan-perbuatan lain yang searti dengan itu. Ibnu Sirin memandang makruh pekerjaan saudagar perantara menjadi agen barang-barang. Dan Qatadah memandang makruh upah bagi agen barang itu. Mungkin sebabnya karena sedikit kemungkinan terlepasnya agen itu daripada membohong dan berlebih-lebihan memuji barang yang diageninya untuk melakukannya. Dan karena pekerjaan dari agen itu tidak dapat ditentukan, kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang banyak, dan tidak dipandang pada jumlah ongkosnya kepada pekerjaan, tetapi kepada jumlah harga kain. Dan ini adalah kebiasaan dan suatu kezaliman. Tetapi seyogyanya diperhatikan kepada keadaan kepayahan tenaga yang dipergunakan.
Dan para ulama itu memandang makruh membeli hewan untuk diperniagakan. Karena si pembeli tidak suka akan takdir Allah padanya, yaitu mati yang akan menimpa terjadinya dan bukan mustahil pada hewan itu. Dan ada yang mengatakan, bi'il hayawan washtaril mawatan. Artinya, jualah yang hidup dan belilah yang mati. Mereka memandang makruh berusaha dalam bidang tukar-menukar uang, karena amat sukar menjaga dari riba yang halus-halus. Dan karena tukar-menukar uang itu meminta kepada memperhatikan sifat yang halus-halus pada apa yang tidak dimaksudkan bendanya. Dan yang dimaksudkan ialah lakunya. Dan amat sedikitlah bagi Sairafi orang yang kerjanya tukar-menukar uang, yakni menukar uang emas dengan uang perak atau uang dari satu negeri dengan uang dari negeri yang lain. Itu memperoleh keuntungan, kecuali dengan berpegang kepada kebodohan orang yang dilakukan muamalah jual beli tentang keadaan yang halus-halus dari keuangan itu. Maka amat sedikitlah Sairafi memperoleh keselamatan dari yang demikian, walaupun ia berhati-hati benar. Dan dimakruhkan bagi Sairafi dan lainnya menghancurkan uang yang sah dan uang-uang dinar, kecuali ketika ragu tentang bagusnya atau ketika darurat. Berkata Ahmad bin Hanbal, telah datang larangan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang menghancurkan uang yang sah, dan saya memandang makruh menghancurkan itu. Dan seterusnya Ahmad bin Hanbal berkata, Sairafi itu membeli dengan dinar akan dirham, kemudian membeli dengan dirham akan emas, lalu dihancurkannya. Para ulama memandang sunat berjualan kain. Said al-Musayyab berkata, tiadalah perniagaan yang lebih aku sukai dari berjualan kain, selama tak ada padanya sumpah menyumpah. Dan diriwayatkan pada hadits, sebaik-baik perniagaan kamu ialah kain, dan sebaik-baik perusahaan kamu ialah melubangi dan menjahit kulit. Dan pada hadits lain tersebut, jikalau berniagalah ahli sorga, niscaya mereka berniaga kain. Dan jikalau berniagalah ahli neraka, niscaya mereka berniaga tukar-menukar uang.